Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program Talkshow Tribun Kaltim. Nah, kali ini kita akan mencoba bicara atau mengenal mengenai pengadilan militer. Nah, hadir bersama kita bapak-bapak yang berseragam militer. Yang pertama, beliau adalah Letnan Kolonel CHK Tabah Prasetyo, SHMH. Beliau adalah PLT Kepala Pengadilan Militer 107, Balikpapan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bapak. Di sebelah kiri beliau, Letnan Kolonel CHK Dendi Sutioso Suryo Saputro, SH, jabatan selaku Hakim Militer. Dan yang paling gagah, paling ujung, beliau Mayor CHK Alek Birawa, SHMH, jabatan juga sebagai Hakim Militer. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, tentu masih banyak ketika biasa kita lewat di Jalan Sarifudin Yus, tidak jauh dari rumah dinas jabatan wali kota, ada gedung yang megah tertulis pengadilan militer. Nah, nanti kita akan berdiskusi mengenal sejauh mana apa itu pengadilan militer. Nah, langsung aja nih Pak, orang pengen tahu sebenarnya pengadilan militer itu apa sih, dan yang membedakan dengan pengadilan pada umumnya seperti apa. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya sedikit menjelaskan ya berkaitan dengan pengadilan militer itu. Jadi bahwanya pengadilan militer itu merupakan salah satu ya pengadilan yang berada di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya. Di situ mempunyai tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Jadi yang menjadi justisiabel kita adalah seluruhnya prajurit. Dasar hukum dari pengadilan militer itu sudah ada di dalam konstitusi kita, yaitu di pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada di Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dan di Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Di situ sudah disebutkan bahwasanya kedudukan dari pengadilan militer itu adalah sejajar dengan peradilan yang lain. Di mana di dalam undang-undang itu disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman itu adalah terdiri dari sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Nah, salah satunya di situ badan peradilan adalah badan peradilan peradilan militer. Di situ ada peradilan militer, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tun. Jadi kedudukan kita sejajar dengan peradilan yang lain. Nah, tentunya karena ini pengadilan militer, apakah mengadilin orang-orang ataupun apa Pak? Ya internal ya, internal ya, di lingkungan militer gitu Pak. Ya. Berkaitan dengan justisiabel atau siapa yang bisa disidangkan di peradilan militer, itu ada di pasal 9 Undang-Undang Nomor 3197 tentang peradilan militer. Di situ disebutkan ada 4 item yang bisa disidangkan, yaitu yang pertama adalah prajurit TNI. Nah, itu sudah secara jelas prajurit TNI menjadi justisiabel kita. Kemudian yang kedua adalah yang dipersamakan sebagai prajurit. Itu yang disamakan sebagai prajurit. Contohnya prajurit siswa. Jadi dia sudah mendaftar sebagai prajurit, tapi masih proses pendidikan. Nah, itu selama proses pendidikan, apabila melakukan tindak pidana, maka akan disidangkan di pengadilan militer. Kemudian yang ketiga adalah anggota dari suatu jawatan atau organisasi yang dipersamakan dengan prajurit. Yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang. Nah, kemudian yang keempat adalah di perkara koneksitas. Jadi untuk perkara koneksitas untuk saat ini dasarnya kita menggunakan di pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Perkara koneksitas adalah tindak pidana yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang dia menjadi justisiabel dari peradilan umum dan peradilan militer, maka akan disidangkan di peradilan umum kecuali ada keadaan tertentu. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung akan disidangkan di peradilan militer. Jadi kita bisa menyidangkan masyarakat umum atau sipil yang dia masuk dalam perkara koneksitas itu. Oke. Mungkin ke Pak Dendi, proses hukumnya itu apakah juga sama Pak di peradilan umum? Misalkan dari tuntutan jaksa dulu, kemudian masuk di misalkan di proses dulu nih, misalkan di polisi militer atau kalau di umum ya di polisian, kemudian masuk di kejaksaan. Nah, prosesnya juga kurang lebih sama Pak Dendi. Kurang lebih sama Bapak. Jadi cuman yang membedakan di sini kita itu ada namanya papera Pak. Papera. Okay. Perwira penyerah perkara. Oke. Jadi karena kita itu selaku militer,
bergerak berdasarkan perintah. Jadi ada sedikit perbedaan setelah penyidikan melalui polisi militer, kemudian berkas perkara dilimpahkan ke auditor militer. Nah, sebelum disidangkan di pengadilan militer, dari pihak auditor atau jaksa militer itu minta ke papera. Di mana papera itu di tingkat yang paling rendah itu adalah danrem. Danrem. Ya, danrem atau mungkin pangdam dan ke atasnya. Setelah surat keputusan penyerah perkara itu mendapat dan bisa dilimpahkan ke pengadilan militer, baru kita sidangkan. Perbedaannya cuma itu saja. Sisanya sama, nanti banding kita setelah ada upaya banding, kemudian kita upaya kasasi sama ke Mahkamah Agung. Pak Taba, berarti pengadilan itu sudah lama sejak dulu atau asal mula sejarahnya seperti apa nih Pak? Jadi untuk sejarahnya, jadi pengadilan militer itu sudah ada, cikal bakalnya udah dari zaman kolonial Belanda. Ya, itu kita lihat pada zaman kolonial Belanda itu ada pengadilan tentara di situ yang menyidangkan anggota KNIL waktu itu. Kemudian pada masa kemerdekaan itu ada pengadilan tentara ya, di situ pengadilan tentara yang bertugas untuk menyidangkan tentara juga di situ. Kemudian pada masa Orde Baru itu ada peradilan militer, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Di situ ada pengadilan militer itu yang mempunyai tugas untuk menyidangkan militer ya sama. Kemudian pada era reformasi, itu dengan dikeluarkannya Kepres nomor 56 tahun 2004 dan juga adanya sistem satu atap di Mahkamah Agung, maka kemudian pengadilan militer ini beralih kendalinya di bawah Mahkamah Agung, sama dengan pengadilan yang lain, yaitu pengadilan umum, agama, tun, dan militer. Jadi sekarang kedudukan sama di bawah Mahkamah Agung. Jadi secara struktural di bawah Mahkamah Agung. Ya, jadi untuk yang di TNI itu hanya pengadaan dan pengakhiran. Nah, kita dari pengadaan pengakhiran kita di TNI. Jadi kepangkatan kita masih ikut di TNI, tapi secara teknik judisial kita di bawah Mahkamah Agung. Oke. Kalau Pak Alek gini, ini kan hakim, misalnya kan hakim kan, tapi berlatar belakang militer juga. Nah, proses untuk menjadi hakim di militer ini, apakah dari misalkan dari umum sarjana hukum dulu nih, kemudian mendaftar ke militer, atau mungkin ada proses-proses kita Pak? Nih, baik. Mungkin untuk perekrutan hakim militer sendiri itu dibuka oleh Mahkamah Agung. Oke. Untuk militer itu ada syaratnya. Yang pertama adalah minimal berpangkat kapten. Minimal kapten. Dan mempunyai gelar sarjana hukum. Nah, ini yang direkrut baik dari matra darat, laut maupun udara. Nah, setelah perekrutan, mengikuti seleksi, kemudian lulus, baru mengikuti pendidikan sama seperti hakim umum, pendidikan kejuruan lah. Ya, pendidikan kejuruan yang dilaksanakan di Megamendung. Nah, setelah lulus masih mengikuti magang, kemudian baru penempatan sesuai dengan penempatan masing-masing. Oke. Iya. Pengadilan Militer 107 Balikpapan. Nah, Pak Taba, mungkin ini melikupin wilayah hukumnya mana aja nih Pak? Jadi untuk pengadilan militer 107 Balikpapan wilayahnya lumayan luas, kita meliputi dari Kalimantan Timur sampai dengan Kaltara. Dua provinsi kita bawahi. Wilayah Kodam Mulya Warman ya? Ya, wilayah Kodam Mulya Warman. Artinya ketika perusahaan-perusahaan hukum yang melibatkan anggota itu nanti intinya atau pengadilannya di pengadilan militer. Baik itu dari darat, laut, udara. Jadi kita sama. Kita sidangkan semua di situ. Nah, Pak, ini kan sekali lagi proses hukum ya. Misalkan kalau di pengadilan itu tadi misalkan dari polisi, kemudian ke jaksa, itu ada masa penahanan juga tuh. Nah, kalau di gimana Pak, pengadilan militer juga Pak? Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya Pak untuk proses penahanan. Penahanan kita kalau pada proses penyidikan kita penahanan ada di Ankum dan Papera. Ankum adalah atasan yang berhak menghukum, ada komandannya dari
terdakwa itu Di ya. mana anggota Berdinas di masing-masing situ. ya? Nah, Oke. di situ untuk penahanan di tingkat penyidikan total kita ada 200 hari, itu ankum selama 20 hari, kemudian bisa diperpanjang oleh Papera selama 30 kali 6. Ya, jadi maksimal semuanya adalah 200 hari. Di proses pengadilan militer Pak Dendi mungkin ada juga Pak istilahnya kayak didampingi oleh pengacara gitu Pak. Si pihak si pelaku atau si Pada prinsipnya sama Pak. sama. Nah, cuman memang kalau di kita ini di angkatan sebutannya ya Pak ya, baik darat, laut maupun udara, itu ada yang namanya, kalau di angkatan udara sama angkatan laut itu mohon izin ya Pak, kalau nggak salah dinas hukum ya. Dinas Ya, hukum. Dinas hukum. Ya. Kalau di angkatan darat itu namanya Kum. hukum aja, kumdam. Hukum Komando oke, Hukum oke. Daerah Militer 1 sampai berapa. Nah, itu biasanya yang mereka memberikan bantuan Pendampingan, ya. ataupun dukungan hukum. Oke. Jadi nanti kita biasanya anggota kita tawarkan kepada anggota dalam persidangan sebelum memulai apakah akan dihadapi sendiri atau didampingi penasihat hukum atau mungkin justru pada saat penyidikan sudah didampingi penasihat hukum, itu juga biasanya sudah sama dengan yang lain. Nah, di sini perbedaannya apabila seseorang akan meminta untuk didampingi penasihat hukum dari luar, itu juga diizinkan, tapi atas izin Papera tadi, Oke. perwira penyerah perkara. Jadi karena mungkin kalau ada kesibukan apa yang tidak bisa dilakukan, dia bisa minta dari luar. Haknya sama dengan yang lainnya. Menariknya gini ya, kalau dalam militer itu kan beda pangkat kan siap Ya. gitu Pak. Nah, di dalam proses sidang mungkin Pak Ale punya pengalaman. Lebih mudah atau mungkin lah justru lebih anu Pak? Baik Pak, untuk pengadilan militer sendiri itu menyidangkan prajurit yang berpangkat kapten ke bawah. Oke. Ya, makanya di tingkat pertama ini untuk menjadi hakim itu minimal berpangkat kapten. Kapten. Ya, beda dengan pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi ini untuk mengadili prajurit yang berpangkat mayor ke atas. Nah, sehingga kalau di Dilmil sendiri itu yang diadili adalah prajurit dari kapten ke bawah. Ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau di ini kan pengadilan 107 Pak. Ya. Ini levelnya seperti apa dan level tertinggi selanjutnya seperti apa Pak? Jadi menambahkan berkaitan dengan kedudukan dari pengadilan. Jadi pengadilan di peradilan militer itu ada 4 lingkungan pengadilan. Oke. Itu ada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Oke. Nah, di situ punya tugas masing-masing. Di pengadilan militer, ya seperti di pengadilan militer 107 Balikpapan itu mempunyai sebagai pengadilan tingkat pertama yang menyidangkan prajurit yang melakukan tindak pidana dengan pangkat kapten ke bawah. Ya. Ya, jadi kepangkatan kan ada dari Prada, Pratu, Praka sampai dengan kapten, itu akan disidangkan di pengadilan militer. Pengadilan militer. Kemudian pengadilan militer tinggi itu mempunyai 2 tugas. Itu adalah sebagai pengadilan tingkat pertama terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit yang berpangkat mayor ke atas sampai dengan jenderal. Jadi pangkatnya mayor sampai dengan jenderal itu akan disidangkan di pengadilan militer tinggi. Kemudian yang kedua adalah pengadilan militer tinggi juga mempunyai tugas sebagai pengadilan tingkat banding. Oke. Yang akan menyidangkan terhadap putusan tingkat pertama di pengadilan militer yang dilakukan upaya hukum banding. Nah, kemudian yang ketiga kita ada pengadilan militer utama yang mempunyai tugas, yaitu yang pertama adalah sebagai pengadilan tingkat banding terhadap putusan yang dilakukan upaya hukum yang diputus oleh pengadilan militer tinggi. Kemudian yang kedua sebagai menyidangkan perbedaan pendapat antara Papera dengan auditor. Tadi sudah dijelaskan oleh Letkol Dendi bahwasanya berkaitan dengan penyerahan perkara itu auditor membuat berita acara pendapat, kemudian Papera yang akan memutuskan di situ dengan mengeluarkan keputusan, di mana isinya bisa 3, penyerahan perkara, penjatuhan hukuman disiplin maupun penutupan perkara. Jadi apabila Papera berbeda pendapat, nah perbedaan pendapat ini akan disidangkan di pengadilan militer utama. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer pertempuran ini adalah pengadilan militer, dia sifatnya adalah final, yaitu pertama dan terakhir. Pengadilan ini dibentuk apabila Indonesia dalam keadaan perang. Jadi sifatnya dia mobile mengikuti pasukan
di mana dia berada, di situ ada tindak pidana, disitulah dibentuknya pengadilan militer pertempuran. Untuk saat ini tidak ada karena Indonesia masih dalam keadaan damai. Ya. Semoga tidak ada. Nah, semoga tidak ada, ya betul. Semoga tidak ada. Oke, Andai kalau pengadilan militer 107 ini ada di Balikpapan untuk wilayah Kaltim dan Kataran. Iya. Nah, untuk Kalimantan mana aja sih Pak? Untuk di Kalimantan ada 3 pengadilan militer, itu ada pengadilan militer 107 Balikpapan, pengadilan militer 105 Pontianak, dan pengadilan militer 106 Banjarmasin. Nah, Ya, itu ada 3. Pak, kalau bicara ini kan berarti di Balikpapan ini berdiri tahun sejak berapa nih Pak? Di Balikpapan sama sih sudah lama juga Sudah lama sudah juga ada ya? ya. Dan dari pengalaman persidangan gitu, yang paling ringan, yang paling agak berat, apakah juga misalnya menyambung juga, apakah ini juga seperti dalam pengadilan umum nih Pak? Jadi ada yang sanksi yang sanksi sekian Tahun gitu ya. Bahkan sampai ketika kasus-kasus tertentu yang membunuh atau apapun itu sampai di level hukuman paling berat. Ya sama. Yang kita jadi ketentuan undang-undang kita sama. Kita bagi prajurit itu berlaku KUHPM dan juga di pasal 2 disebutkan apabila tidak diatur maka akan digunakan KUHP maupun undang-undang yang lain yang berlaku di Indonesia. Jadi sama ketentuan hukuman itu sama dengan pengadilan yang lain. Tapi ada penambahannya, kalau di pengadilan militer kita bisa menjatuhkan pidana tambahan, yaitu berupa pemecatan. Itu bisa dipecat. Artinya biar masyarakat juga paham bahwa meskipun diadili oleh internal militer pun, tapi dalam proses hukumnya atau proses pengadilannya juga mengacu pada KUHP. KUHP juga. Artinya kalau yang berat ya sanksinya pasti juga sama berat. seperti yang di plus ada pemecatan gitu ya. Hubungan kerja gitu. Nah ini banyak masyarakat yang menganggap militer itu punya hukum sendiri gitu Pak. Ini kan, nah sebenarnya dari sisi posisi pengadilan militer itu secara sistem hukum ini seperti apa nih Pak? Jadi pengadilan militer tadi sudah saya jelaskan. Jadi kedudukan pengadilan militer itu sama dengan pengadilan yang lain karena di konstitusi sudah ditentukan di pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 maupun di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di situ disebutkan bahwasanya kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan peradilan di bawahnya itu ada 4, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan pengadilan tun. Nah, itu. Jadi kedudukan kita sudah sejajar dengan pengadilan yang lain. Jadi kita juga semuanya terbuka. Jadi apabila masyarakat pengen melihat persidangan itu terbuka juga atau enggak, silahkan hadir di persidangan, bisa bisa melihat langsung persidangan yang kita laksanakan. Nah, kalau Pak Dedi, kan ada namanya delik aduan ya. Nah, apakah di dalam pengadilan militer ini masyarakat boleh mengadu nih? Ketika misalkan masyarakat melihat ada oknum anggota yang nakal mungkin bisa mengadu Pak. Mungkin tetap lewat auditor militer ya. Tapi artinya proses itu juga bisa dilakukan Pak. Sama saja Bapak. Siapa saja masyarakat yang mengetahui, melihat, mendengar itu boleh mengadukan, Pak. Cuman kalau di sini kita kasih tahu bahwa itu yang mengadukan ke polisi militer. Oke. Mau ke kepolisian nggak apa-apa, biasanya dilimpahkan. Nah ini yang biasanya salah, ini Pak. Jadi di situ memang kita kan sebenarnya mengatur sama dengan KUHP atau KUHAP. Nah, apalagi ini besok Bapak Kepala ini juga akan mengikuti Bintek pembinaan. Nah, jadi penyesuaian KUHP baru, KUHP baru yang sudah disahkan oleh DPR. Nah, jadi kita menyesuaikan juga nanti Bapak di situ nanti ini seperti apa. Jadi masyarakat boleh silakan saja. Nanti kalau dia laporan polisi, kalau polisi sudah biasa sudah melihat, oh ini ternyata pelakunya militer, pasti akan dilimpahkan ke polisi militer. Sebenarnya kan proses hukumnya sama ya. Sama ya. Cuma dalam pengadilannya adalah melalui pengadilan militer ya, itu aja. Perbedaannya di situ sih. Jadi perbedaan hanya tadi di proses penyerahan perkara. Jadi kita harus ada persetujuan dari Papera, itu perbedaan penyerah perkara. Itu. Ini juga mungkin sering banyak di masyarakat ya. Misal gini, karena pengadilan ini sifatnya pengadilan militer internal tadi Pak. Kadang masyarakat bagaimana Pak dalam sistem pengawasannya Pak? Kadang masyarakat wah pasti ini hukum pasti gini gitu karena anggotanya kan gitu. Gimana Pak? Baik, jadi kita dalam
melaksanakan persidangan kita tetap menganut asas equality before the law. Jadi intinya semuanya itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Kemudian dalam proses pelaksanaannya kita sebagai hakim militer kita selain harus memperdomani Sumpah Prajurit, Sabta Marga dan 8 wajib TNI, kita juga diikat dengan KIPPH, Kode Etik Perilaku Hakim. Nah, jadi kita dalam pelaksanaan keseharian maupun dalam pelaksanaan persidangan kita juga diawasi oleh Bawas, oleh KY, jadi Badan Pengawasan Mahkamah Agung maupun oleh Komisi Yudisial. Jadi kalau masyarakat ada yang mengetahui, wah ini ada hakim yang dia diduga melakukan suatu menerima suap atau gratifikasi, bisa melaporkan kita melalui di Bawas gitu. Artinya justru melalui 2 pengawasan, satu pengawasan dari Bawas Mahkamah Agung maupun dari TNI juga, ya. Tingkat atasannya gitu. Itu rata-rata karena tidak terekspos saja, Bapak. Padahal kita tetap melaksanakan. Iya. Nah, artinya kan gini, mungkin ini juga masyarakat biar tahu bahwa pengadilan ini kan terbuka ya. Sidang ada sidang, mungkin ada hal sidang tertutup, tapi calon ke sidang itu terbuka, Pak. Ini ya. Artinya biar masyarakat juga kalau pengen lihat ya silakan aja lihat kalau memang ada proses hukum berjalan gitu, Pak. Iya, silakan kita terbuka. Cuman memang selama ini yang saya pahami itu kayaknya kurang menarik nih, kayaknya tertutup. Padahal kita silakan saja. Bahkan kalau mungkin ada adik mahasiswa atau ada mau yang dari Fakultas Hukum silakan datang. Bahkan pengalaman saya pernah dari waktu ketika saya ada di Bandung atau di Jayapura itu, karena sudah ada pelajaran sidang semu, dia mencoba agak yang berbeda. Oh ternyata sama saja. Terbuka, kita tidak ini. Oke. Nah, kita juga bisa mengundang nanti Bapak ini. Silakan kalau mau setiap persidangan ada tentang ini, Pak. Nah, Pak Alek ini mungkin sebagai hakim punya pengalaman nih. Nah, kebanyakan kalau mungkin di balik kasus-kasus apa nih, Pak? Di internal. Iya. Sebetulnya sama juga, Pak. Cuman memang di Pengadilan Militer 107 Balikpapan ini prajuritnya ini ya terkendali, jadi perkaranya juga tidak terlalu banyak ya. Cuma mungkin yang sering masuk ke dalam perkara yang kita sidangkan ini ada THTI, disersi itu juga banyak, kemudian seperti pidana umum susila, kemudian penganiayaan itu juga ada, sama seperti di umum, cuma memang terdakwanya ini seorang prajurit. Kemudian tadi sedikit menambahkan lagi, memang sidang ini sifatnya terbuka untuk umum, tetapi ada beberapa persidangan yang memang sifatnya tertutup, Pak. Seperti sidang terkait dengan kesusilaan, kemudian termasuk juga perlindungan anak ataupun yang terkait dengan rahasia negara. Ini sifatnya tertutup. Selain daripada itu semuanya terbuka untuk umum. Jadi silakan. Ada juga sama di peradilan umum kan, memang ada yang tindakan asusila di bawah umur, memang kan nggak boleh sama. Tutup. Pak, kalau lagi Pak tambahnya, sekali kalau di pengadilan militer Balikpapan ini, misalkan ketika sudah vonis bertani, nah itu selanjutnya seperti apa, Pak? Nah, jadi terhadap putusan yang sudah diputus di pengadilan militer itu sama. Ada upaya hukum, di situ ada upaya hukum dari mulai banding, kasasi, kemudian juga bisa mengadukan upaya hukum PK apabila ditemukan fakta baru atau novum di situ. Jadi upaya hukumnya sama. Artinya kan mungkin sekali lagi proses hukum sama dengan pengadilan yang lain. Kemudian tadi didampingi oleh penasihat atau kuasa hukum dan sebagainya, gitu, Pak. Sama semuanya, Pak, tidak ada beda. Baik penahanan maupun nanti eksekusinya, cuman yang membedakan kan kita ada lembaga pemasyarakatannya sendiri, Pak. Sementara kalau ini diserahkan ke ke wilayah masing-masing, Pak. Bagaimana untuk penahanannya? Jadi untuk penahanan selama dari proses persidangan itu ada di Denpom, Denpom atau di Pomdam. Kemudian apabila sudah diputus, apabila prajurit tersebut dijatuhi hukuman pemecatan, maka pelaksanaannya ada di lapas, ada di lapas atau di rutan umum. Karena kan dia sudah dipecat. Tapi kalau dia tidak dipecat, maka pelaksanaannya ada di lembaga pemasyarakatan militer. Itu kalau di wilayah kita di mana, Pak?
Di kita ada di Banjarmasin ya. Iya. Oh, di Kita ada di Banjarmasin. Artinya secara nggak, karena memang tidak terlalu banyak sehingga cukup di Banjarmasin wilayah Kalimantan gitu ya. Iya. Nah, artinya kedepannya, nah kita bicara kedepannya Pak. Dengan adanya pengadilan militer tingkat 1 tadi, nah tadi kan rencana di diskusi depan tadi ada kemungkinan ada di tingkat berikutnya atau tingkat atasnya di Balikpapan mungkin. Ya. Jadi sesuai dengan PP nomor 22 itu, jadi nanti pengadilan militer saat ini, pengadilan militer tinggi itu ada 3, yaitu ada di Medan, Medan, Jakarta dan Surabaya. Termasuk pengadilan militer 107 Balikpapan ini wilayah tingkat bandingnya ada di Medan. kenapa ke Medan nggak Surabaya? Nah, itu karena wilayahnya jauh. Nah, kemudian berdasarkan PP nomor 22 tahun 2025, itulah dibentuknya Dilmilti 4 Balikpapan. Di situ nanti akan dibentuk 2 Dilmilti, yaitu ada Dilmilti 4 Balikpapan dan Dilmilti 5 Makassar. Jadi nanti wilayah yang ada di Kalimantan untuk tingkat bandingnya ada di Dilmilti 4 Balikpapan. Sana di Balikpapan. Di Balikpapan ya. Tahun ini atau tahun depan Pak? Untuk PP dengan dari Menpan sudah ada, jadi tinggal peresmian, direncanakan di tahun ini akan kita resmikan. Oke. Ya. Pak Tabah, mungkin terakhir sekali lagi juga menginformasikan kepada masyarakat mengenai pengadilan militer, dan tentunya kan sifatnya terbuka. Jadi ketika memang ada pengadilan sifatnya terbuka umum, masyarakat dipersilakan datang. Silakan sampaikan ke masyarakat, Pak. Baik, kepada seluruh masyarakat ya, baik itu masyarakat yang pencari keadilan maupun masyarakat umum, silahkan apabila akan mengunjungi pengadilan militer 107 Balikpapan, silahkan. Kami akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kemudian kami juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat apabila ada berita hoax atau ada yang menyampaikan ya, ada yang menyampaikan bahwasanya bisa menghubungi kepala pengadilan militer, hakim maupun aparatur pengadilan militer 107 Balikpapan yang menjanjikan, ya, kan udah silahkan kasihkan uang, kemudian menjanjikan untuk bisa mengatur putusan, itu tidak ada ya. Jadi di pengadilan militer 107 Balikpapan itu untuk semua kegiatannya itu adalah gratis ya, kepada pencari keadilan itu adalah semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Itu jadi sekali lagi saya mengingatkan apabila ada yang mengatasnamakan kepala pengadilan militer, hakim militer maupun seluruh personel di Mil 107 Balikpapan yang mengiming-imingi dengan memberikan uang nanti udah bisa diatur putusan, itu tidak benar. Oke, Pak Deddy ada tambah Pak? Ya, saya rasa sama Pak. Ya, jadi tidak ada kita itu memungut biaya. Kemudian saya sedikit menambahkan bagi masyarakat tadi yang Bapak sampaikan, kalau ada yang mau lapor, misalkan kebingungan dan sebagainya, bisa datang ke pengadilan, nanti mungkin bisa diberi penjelasan atau sosialisasi. Berarti Bapak, Ibu, Adik harus datang ke sini-sini. Kalau pengadilan militer itu hanya menyidangkan, nanti mungkin mulai dari proses penyidikan kita bisa menjelaskan. Ya, terakhir mungkin balik kepada mungkin anggota-anggota juga nih. Saya mungkin memang lagi bermasalah. Ya. Baik untuk seluruh masyarakat umum, juga adik-adik mahasiswa mungkin yang sedang melaksanakan belajar, pengen tahu bagaimana proses peradilan di Pengadilan Militer 107 Balikpapan, silakan datang dan kunjungi. Siap. Ya. Demikianlah Tribuner bincang-bincang kita mengenai pengadilan militer bersama Letnan Kolonel CHK Tabah Prastyo SMH selaku PLT, semoga tidak PLT lagi sebentar lagi. Amin. Kepala Pengadilan Militer 107 Balikpapan, dan Letnan Kolonel CHK Dedi Sutioso Suryo Saputra Esa jabatan selaku Hakim Militer, dan Mayor CHK Alex Dirawa SMH jabatan 2 Hakim Militer. Tribuner, sekali lagi tentu dengan adanya talkshow ini bisa menjadi lebih paham bahwa pengadilan militer ini adalah pengadilan yang memang mengadilin internal anggota-anggota TNI, dan tetapi terbuka kepada masyarakat. Silakan masyarakat, terutama ada adik mahasiswa hukum terutama yang pengen belajar, pengen tahu mengenai proses hukum di pengadilan militer, bisa datang di pengadilan militer di Jalan Saribudin Yus, Balikpapan Selatan. Semoga itu Pak Tabah ya. Sekali lagi terima kasih, semoga ini bisa mengedukasi ke masyarakat, dan sekali lagi terima kasih Pak Tabah, Pak Deddy, Pak Alex. Terima kasih Bapak. Terakhir,
Semoga bermanfaat dan maaf pada kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.